Selamat datang di New Perspective. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di siang yang penuh dengan munculnya berita-berita yang sangat menghebohkan di kalangan masyarakat, khususnya di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini mencuat berita, bukan hanya di kalangan berita lokal di Nusa Tenggara Barat, tapi sudah sampai kepada berita nasional, yang dimana berita itu menyampaikan bahwa dua pimpinan Pompes atau pondok pesantren dilaporkan melakukan tindakan pemerkosaan terhadap 41 santriwati dengan modus janji surga. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam rilisan Detikcom yang menyampaikan bahwa dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diduga memperkosa 41 orang santriwati. Yang keduanya diduga melakukan aksi bejat itu dengan modus janji masuk surga. Nah, dalam kesempatan ini kita telah bersama beberapa pengamat ya, atau praktisi sosial yang juga ikut memberikan atensi pada kasus ini. Di sini ada keterwakilan generasi muda, yaitu mahasiswa sosiologi Universitas Mataram. Ada juga dosen program studi sosiologi Universitas Mataram dan sekaligus direktur pusat studi Islam, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan Universitas Mataram. Tentu juga hadir bersama kita Mas Yani ya, selaku praktisi media. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana sih pandangan baik dari kalangan ilmuwan atau pengamat itu sendiri, kalangan anak muda maupun praktisi media dalam menyikapi kasus ini. Yang dimana kasus ini bisa terbilang baru ya, di tengah citra Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah wilayah yang religius, tiba-tiba dihebohkan dengan munculnya kasus asusila seperti ini. Oke, tanpa berpanjang kalam, kita akan memulai ulasan ini dari dosen kita, Bapak Dr. Saiful Hamdi. Bagaimana Bapak melihat kasus yang bisa terbilang baru di kalangan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dalam perspektif sosiologi ataupun pandangan-pandangan lainnya. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Iqmal. Kita tentu semua kaget ya dengan berita tentang kasus pemerkosaan santriwati yang terjadi di wilayah Lombok Timur, dan semua teman-teman mengetahui bahwa Lombok Timur merupakan salah satu ikon ya di provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yang dikenal sebagai daerah yang religius dan yang mungkin ada ratusan ya, pesantren yang terbangun di Lombok Timur. Mas Iqmal, jadi ada beberapa catatan saya yang mungkin kita coba lihat di sini ya. Kalau kita lihat memang kecenderungan masyarakat yang katakanlah religius ya. Ini kan ada semacam, kalau menurut perspektif saya, ada semacam tekanan seksualitas. Ketika seksualitas itu tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diwacanakan, tetapi yang menarik bahwa banyak orang mau melakukan, kan begitu ya, karena ini manusiawi, kebutuhan manusia. Nah, ketika wacana itu kering, ini yang kemudian kalau bagi saya ini justru menjadi tekanan sosial di masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren yang sangat tabu dibicarakan. Tetapi fakta sosial yang terjadi adalah sejak 2012 kalau kita baca di media ya, ini kan sudah mulai muncul kasus pelecehan terhadap santriwati kita dengan iming-iming surga. Saya kira ini iming-imingnya ini
bentuk pelecehan terhadap agama kita ya. Saya tidak bicara moral, mungkin semua kita pernah melakukan perbuatan yang negatif gitu ya. Mungkin tidak semua orang suci gitu, tetapi ketika sudah menjadi modus, kemudian ada simbol-simbol agama yang dijual, lalu kita lihat pelakunya ini kan pakai kopiah begitu kan, dikatakan ustadz ataupun tuan guru, tapi ini oknum ya kalau kita lihat. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kita Mas Iqmal. Bicara pesantren, tentu banyak hal yang memungkinkan ya terjadinya pelecehan-pelecehan dalam sebuah praktik pesantren. Apalagi misalkan ya pesantren kita terutama di kelompok-kelompok azwaja ini ya tidak terlalu ketat antara misalkan asrama putri dengan asrama putra misalkan. Nah yang menjadi kasus adalah apakah ada pengawas bagi teman-teman kita yang asrama putri. Seandainya misalkan kalau relasi antara kiai dengan santriwati ini cukup intens dan tidak ada pengawasan, nah ini yang kemungkinan memberikan peluang terjadinya pelecehan. Kalau kita lihat modusnya kan santriwati yang katakanlah disukai oleh seorang tuan guru ataupun kiai dibuatin kelas khusus, lalu diajari tentang bagaimana cara berhubungan ya, suami istri, padahal ini masih di usia anak-anak. Ini yang sangat kita sayangkan. Nah, apakah dengan minimnya pengawasan di yayasan itu sendiri, karena yayasan ini saya lihat sifatnya private ya, milik seseorang kan, pimpinan ini kan pelakunya kan pimpinan pesantren dan ada tokoh pesantren di sana. Artinya bahwa ketika pesantren itu dimiliki, otoritas kiai memang sangat kuat di sana. Nah, bagaimana kemudian bagaimana pemerintah bisa hadir di sini untuk mengawasi, melihat ya, apa yang terjadi di asrama misalkan, ini kan banyak hal yang mungkin negara tidak bisa hadir untuk melindungi anak-anak kita. Kasus di Jawa Timur yang sempat heboh dulu ya, sampai kemudian dijatuhi hukuman mati, dan kita berharap ya mungkin pelaku ini harus dihukum berat gitu. Karena ini merusak generasi kita. Bagaimanapun banyak sekali yang harus dikorbankan di sini. Perasaan orang tua, kemudian citra keislaman itu sendiri, citra pondok pesantren kita. Ini saya kira pemerintah baik aparat untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Nah, di sini pengawasan Mas Iqmal saya lihat yang sangat minim di pesantren kita. Siapa yang menjadi pengawas di sana? Untuk kasus-kasus misalkan tentang relasi kiai dengan santrinya ya. Kalau misalkan, nah ini kritik saya juga, ada beberapa pesantren yang memang dia tidak punya ustadzah yang kuat. Seorang ibu guru, ya katakanlah seorang ibu nyai begitu ya, yang punya power, yang mengontrol. Nah ini yang kemudian ruang-ruang yang bebas ini kemudian menjadi sebuah praktik pelecehan, ya, baik itu secara verbal. Ini kan banyak kita dengar ceramah-ceramah seorang tuan guru yang tidak etis, kadang-kadang kita dengar membuat joke tentang perempuan. Saya kira ini menjadi salah satu isu juga. Nah itu saya kira Mas Iqmal, pengawasan. Kemudian dari segi wacana tadi saya ingin memberikan kritikan di sini. Memang pesantren kita ini kan wacana tentang seksualitas sangat tabu. Walaupun ada kitab Qurratul Uyun ya yang bicara tentang hubungan suami istri ya. Lalu dalam kasus ini dieksploitasi untuk mendorong santri-santriwati ini tertarik kepada kiainya, tentu dengan janji surga tadi. Melihat relasi ini memang relasi yang sangat timpang ya. Kenapa? Karena ketika orang berbicara dalam konteks agama, biasanya relasinya relasi keikhlasan yang terbangun. Jadi santriwati itu pasti tidak akan berani berbicara. Dia akan mengatakan iya betul. Karena mereka tidak punya kesadaran, tidak punya budaya kritik ya di dalam pesantren. Nah ini yang kemudian mungkin banyak disalahgunakan oleh oknum ya. Ini bukan kita mengeneralisir. Ini kan ada ribuan pesantren kita. Tentu dengan kasus ini kita berharap tidak kemudian digeneralisir. Tapi yang sangat kita sayangkan adalah bagaimana kemudian
nilai-nilai agama ini dieksploitasi ya, oleh tokoh-tokoh oknum-oknum tadi untuk kepentingannya pribadi. Ini mungkin masyarakat kita juga perlu sadar, perlu melihat pesantren yang seperti apa yang kedepannya bisa menjaga anak-anak mereka. Mungkin itu komentar saya, Mas Iqbal. Baik, sangat menarik ya. Ada beberapa analisis yang kita dapat tangkap dari penyampaian Bapak tadi. Cuman yang ingin saya beri perhatian lebih adalah bagaimana kemudian ini kan pondok ini merupakan salah satu institusi pendidikan gitu ya. Di sisi lainnya ada pendidikan negeri. Yang mungkin keresahan yang banyak berkembang di masyarakat sebelum kasus ini adalah banyaknya pergaulan bebas di kalangan siswa atau di kalangan pelajar. Di belakangan ini juga banyak berita-berita adanya permohonan perkawinan gitu ya di bawah umur, kemudian ada kasus hamil di luar nikah dan sebagainya. Tapi itu terjadi antara pelajar itu sendiri, anak muda dengan anak muda. Nah ini menjadi agak miris ya kita lihat ketika itu terjadi antara seorang guru dengan murid. Yang harapannya atau semua masyarakat mungkin sepakat harapannya ya seorang guru memberikan pendidikan sebaik-baiknya bagi muridnya kayak gitu. Nah lantas Bapak kira-kira menilai apa kira-kira perbedaan yang dan kemudian potensi ya, yang terjadi dalam kasus penyimpangan seksualitas ini ya, antara sekolah negeri, sekolah umum, yang dimana siswa antara laki-laki maupun perempuannya berada dalam kelas gitu ya, lebih terbuka dan sebagainya, dibandingkan dengan pondok pesantren yang justru kelas-kelasnya terpisah gitu ya, mungkin juga asrama-asramanya terpisah. Ini tidak ada kasus ya, sejauh ini belum ada kasus yang begitu mencuat tentang perilaku santri di Ponpes yang melakukan penyimpangan seksual terhadap santri lainnya gitu ya. Justru ini antara tuan gurunya dengan santriwati. gitu ya. Nah, seperti apa Bapak melihat konteks tersebut? Ya, ini menjadi fenomena sosial ya ketika misalkan masyarakat kita kan ini udah jauh berubah Mas Iqbal dengan adanya media ini. Artinya bahwa akses pada wacana-wacana tentang seksualitas itu sangat gampang dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Lewat HP, lewat dunia digital itu mereka sudah bisa mendapat informasi yang lebih. Di satu sisi sebenarnya menurut saya itu bagus, tapi perlu pengimbangan untuk edukasi. Jadi apa sih sebenarnya edukasi di sini? Edukasi itu kan bagaimana mendidik anak. Selain mereka memiliki pemahaman tentang seksualitas, mereka juga dididik bahwa ada pilihan di sana. Karena sekarang ini kalau kita menggunakan ayat, menyuruh anak-anak untuk tidak berhubungan seksual ini kan berat sekali sekarang dengan adanya pergaulan media yang ada. Nah sehingga mungkin edukasi di sini kalau kita baca dalam literatur itu adalah memberikan mereka pilihan. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya. Lalu kalau kamu tidak mau ada konsekuensi berat misalkan, ini yang harus kamu lakukan. Karena nggak bisa kemudian kita menggunakan ayat-ayat agama sekarang. Ini sangat sulit apalagi dalam konteks masyarakat urban. Mungkin di pesantren masih berlaku lah bagaimana ayat-ayat itu kemudian dipraktekkannya. Misalkan dalam berhubungan dalam konteks sebelum menikah. Tapi kan dalam budaya masyarakat urban ini sudah dianggap sebagai bukan ranah agama untuk berbicara negatif. Nah ini saya kira poin yang pertama. Nah bicara otoritas kiai. Jadi kalau tadi banyak pelecehan yang terjadi justru kiai, justru tuan guru dengan santriwati. Saya kira ini persoalan otoritas. Begitu besar kemudian sebuah lembaga pendidikan itu dipegang otoritasnya oleh seorang kiai, seorang tuan guru sebagai pemimpin di sana. Dia tidak hanya sebagai pemimpin pesantren, tetapi pemimpin spiritual juga. Seandainya kemudian tuan guru ada penyimpangan-penyimpangan, ini ruangnya semakin luas. Mungkin tidak banyak orang yang akan mengira atau menyangka terjadi kasus seperti itu. Kalau anaknya misalkan tidak berani bicara. Misalkan kasus ini sejak 2012 sudah ada laporan ya ke lembaga bantuan hukum terjadi pemerkosaan oleh seorang kiai.
kepada santriwati. Tapi pada waktu itu mungkin pemerintah kepolisian punya pertimbangan sehingga tidak dilanjutkan. Nah sekarang ini semakin menjadi-jadi. Nah ini yang menurut saya mungkin Mas Iqbal, bahwa walaupun seorang kiai punya otoritas yang besar, perlu ada keseimbangan mungkin ya, terutama dari pendidik kaum perempuan. Ini regenerasi, karena agama kita juga sangat diskriminatif kalau saya lihat. Jarang sekali pemimpin perempuan yang muncul, ya termasuk sebagai tokoh agama. Yang ada kan kiai, ya termasuk para nabi juga kan semuanya laki-laki, nggak ada nabi perempuan. Kenapa? Ini pertanyaan kita. Secara epistemologi ya, secara ideologis, kenapa tidak ada nabi perempuan misalkan? Kenapa semuanya laki-laki? Nah sekarang kenapa kiai justru bu kiainya kok tidak ada regenerasi gitu menjadi seorang pemimpin perempuan? Apakah memang dalam kultur keagamaan itu bahwa perempuan tidak punya space ya? Bahwa kontribusi agama terhadap pengembangan perempuan ini justru menghambat pendidikan karir mereka di agama, pendidikan mereka di agama. Walaupun sekarang kan sudah banyak ustazah milenial yang kita lihat kayak Ustazah Hoki yang mulai muncul. Saya kira ini sangat bagus. Supaya apa? Supaya wacana tentang pendidikan seksualitas juga bisa lebih dinamis, bisa lebih berkembang. Saya nggak bisa ngebayangin begini, seorang ustadz bicara fikih, bicara tentang haid. Ini kan kadang-kadang lucu dengarnya, dia sendiri nggak pernah haid begitu kan. Bagaimana seorang imam bicara tentang haid? Ini saya kira krisis literatur yang terjadi di agama kita. Ya tidak hanya di Islam, di Katolik, di agama-agama lain saya kira sama. Bayangkan seorang imam, seorang kiai bicara tentang haid. Ada yang lucu misalkan begini pengalamannya nih. Kalau orang melakukan hubungan seksual ketika perempuan itu mens, nanti anaknya katanya terbakar lahirnya begitu. Lucunya begini, bagaimana seorang perempuan ketika tidak subur lagi menstruasi bisa hamil, kan pertanyaan yang lucu kan. Nah ini menurut saya bahwa kita butuh regenerasi, mencetak tokoh-tokoh agama dari kalangan perempuan supaya ini tidak terjadi, Mas Iqbal. Menurut saya ada keseimbangan gender dalam konteks budaya pesantren. Ini yang sangat minim menurut saya, sehingga yang terjadi adalah otoritas kiai begitu besar ya. Dia memiliki semuanya. Seandainya dia mau nikahi mungkin lebih dari 9 orang dia bisa begitu. Dan selalu kiai-kiai kita kan melihat yang cantik-cantik gitu kan. Tidak ada yang merujuk pada sunnah Rasul begitu kan, nikahi yang janda misalkan, nikahi santriwati di bawah umur lagi. Nah ini menurut saya bahwa otoritas yang besar ini yang kemudian menjadi problem di kultur keagamaan. Baik, Pak, memang banyak sekali ya yang bisa dibahas dalam konteks ini. Tadi sudah kemana-mana ya berbicara tentang kontribusi perempuan dalam pendidikan dan sebagainya. Tapi kita simpan dulu itu ya. Kita perlu dengarkan dari salah satu pembicara kita di kesempatan kali ini, dari praktisi media ya. Ini bagaimana Mas Yani melihat tumben-tumben nih di media kita membahas hal seperti ini. Apakah ini karena jualannya yang mungkin bisa laku gitu ya, atau justru memang baru gitu ya, atau nggak ada atensi media sejauh ini penasaran kita atau melihat bagaimana sih pondok di tengah kasus-kasus di Jawa sana, di beberapa daerah ya, nggak Jawa saja, maksud saya di beberapa daerah yang sudah mencuat keluar gitu ya. Kenapa NTB ini agak telat di dalam konteks media melihat konteks atau kasus penyimpangan seksual di kalangan pondok pesantren? Silakan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kasus pelecehan seksual terhadap santri di yang ada di teori itu tuh kan kita sangat prihatin lah. Kalau kita lihat memang kasus seperti ini memang hampir sering menjadi sorotan media kan. Termasuk sebelum kasus ini muncul juga kan di Jawa banyak kasus serupa juga terjadi begitu. Tetapi memang cukup mencengangkan lah bagi kita di NTB sendiri dengan ternyata jumlah korbannya yang diduga mengalami pelecehan seksual ini mencapai 41 orang gitu. Dan sangat mungkin juga kalau kita lihat dari statement Pak Polda akan terus mengembangkan kasus ini dan sangat terbuka kemungkinan
jumlah para korban ini kan bisa terus bertambah ya. Sekarang yang menjadi titik tekan adalah bisa saja mungkin ada santri-santri mungkin yang sudah selesai, yang sudah tamat, yang sudah menjadi, yang pernah juga mengalami hal serupa, tapi mereka tidak berani berbicara gitu kan. Tinggal bagaimana mereka ini mungkin ditelisik lebih jauh lagi lah begitu. Kemungkinan mereka ada korban-korban lainnya. Meski dari media sendiri mungkin kan ada kode etik yang melarang untuk mempublikasikan mereka yang menjadi korban. Ya, apalagi mereka rata-rata ini kan di bawah umur berusia 14 sampai 15 tahun ya, tentu masa depan mereka masih cukup panjang gitu. Dan yang menjadi pertanyaan publik sekarang juga ini kan terjadi di lingkungan pondok pesantren, dan ini ada 3 pondok pesantren yang berbeda begitu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana peran dari Kementerian Agama begitu yang selama ini melakukan pengawasan terhadap ponpes-ponpes ini begitu, sehingga kedepannya perilaku seperti ini atau kasus seperti ini tidak boleh terjadi. Karena ini kan tentu sangat miris lah bagi kita di tengah NTB ini dikenal sebagai kota santri atau dengan ekor keagamaan yang taat lah begitu. Tapi ternyata kan banyak fenomena penyimpangan seperti ini yang muncul begitu. Ini tentu kan menjadi keperhatian kita semua. Nah, tinggal bagaimana juga media sendiri kan mengawal persoalan ini sampai setuntas-tuntasnya begitu, dan menghukum para pelaku yang memang terbukti melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang tidak terpuji seperti itu. Ya. Baik, berarti memang media ini melihat memang kasus baru muncul ya, artinya bukan berarti hanya tentang ini perlu diviralkan atau hal yang sengaja diviralkan gitu ya. Tapi saya rasa Mas Yani ya, satu pertanyaan lagi buat Mas Yani, apakah penting juga saya rasa ya ada sebuah penyeimbang, jangan sampai citra pondok pesantren karena oknum ini gitu ya. Oknum ini kemudian memberikan asumsi secara general kepada orang tua khususnya yang telah menyiapkan mungkin jauh-jauh hari anaknya untuk dimasukkan pondok pesantren. Dengan munculnya kasus ini kemudian ya muncul sebuah kecurigaan sehingga mengundurkan dia, karena tidak mungkin bisa disimpulkan semua pondok dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah menurut Mas Yani peran media dalam hal ini memberikan sebuah penyetaraan, maksudnya mungkin di satu sisi kegagalan pondok dengan oknum yang melakukan itu, ada sebuah potret juga oleh teman-teman media untuk memberikan informasi tentang keberhasilan pondok pesantren itu dalam mencetak generasi-generasi unggul. Betul, saya sepakat itu. Artinya persoalan seperti ini kan tidak boleh kita generalisasi lagi gitu kan, ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu begitu. Nah, cuma mungkin kedepannya yang perlu menjadi perhatian lebih adalah supaya sampai kasus ini terulang lagi adalah bagaimana pola pengawasan terhadap pondok-pondok pesantren yang ada, terutama hubungan antara, misalnya seperti yang kata Pak Dokter, adalah hubungan antara santri dengan gurunya begitu, sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Dan silam titik tekannya lah pengawasan dari Kementerian Agama sebagai yang institusi langsung menawai daripada pondok pesantren yang ada begitu. Dan juga mungkin orang tua juga perlu selektif juga lah begitu. Artinya untuk melihat kira-kira mana pondok-pondok pesantren yang kira-kira pas lah untuk anaknya di pondokan atau di sekolahkan, meski memang kita tidak boleh menggeneralisir persoalan ini begitu. Ya, itu aja sekarang saya. Baik, terima kasih Mas Yani ya. Jadi kita singkat-singkat saja ini, mungkin ini menjadi pemantik, bisa kita kembangkan nanti dalam podcast selanjutnya. Ya, di sini juga ada teman-teman muda ya, mungkin ya jika tidak bisa memberikan analisisnya, mungkin teman-teman muda kita minta pendapatnya lah ya. Teman-teman muda seperti apa tanggapan teman-teman melihat kasus ini ya? Mungkin ada yang dari pondok mungkin, atau yang dari sekolah umum ya, sekolah negeri. Mungkin dari saudara kita yang di ujung, Mas Pauji. Mungkin dari saya ada kepada harapan saja. Harapan terhadap ponpes ke depannya untuk lebih mengedepankan mitigasi pencegahan.
Kita tahu bahwa kasus seperti ini tidak hanya sekali dua kali terjadi, tapi sangat sering saya dengar di berita atau di media nasional. Tentu saja langkah pencegahan yang intensif akan membuat terus trust people atau kepercayaan orang tua yang sebenarnya akan masukkan anaknya ke pondok pesantren itu tidak ragu gitu, maksudnya tidak ragu untuk masukkan anaknya gitu. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya Mas Apwan ya, dari saudara kita tadi lebih kepada pencegahan, pola penjagaan dan untuk memunculkan trust pada orang tua. Nah, kalau dari Mas Apwan sendiri seperti apa merespon isu ini? Kalau menurut saya ya, tentunya berita ini merupakan salah satu fenomena yang berdampak negatif tentunya. Di mana dapat kita lihat bahwa fenomena-fenomena masalah sosial seperti ini mengakibatkan bahwa adanya pemaknaan atau konstruksi sosial di masyarakat yang membuat pondok itu menjadi negatif. Di mana dapat kita ketahui untuk mencerdaskan dan mendidik generasi muda supaya lebih baik, maka orang tuanya itu sebenarnya memondokkannya untuk lebih baik. Tetapi dengan adanya berita ini malah memberikan dampak negatif terhadap pondok itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda menilai fenomena masalah sosial ini, yaitu dengan yang seperti yang dikatakan oleh Bapak Dokter dan praktisi media tadi, yaitu adanya pengawasan. Tentunya dengan adanya pengawasan ini sehingga pondok-pondok itu tidak hanya memiliki otoritas tertentu, tetapi dia memiliki pengawasan. Tapi itu yang membuat dia tidak menjadi leluasa atau memiliki batasan-batasan terhadap santrinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa generasi ini muda ini adalah penerus generasi yang akan datang. Jadi bagaimana penerus ini bisa menjadi lebih baik kalau orang-orang yang di atas itu menjadikannya seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas. Baik ya, mungkin kita sudah sampai di ujung podcast kita di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita menutupnya, mungkin saya berikan kesempatan terakhir pada Pak Dr. Saiful Hamdi untuk memberikan closing statement atau beberapa rekomendasi baik untuk lembaga atau institusi pendidikan di kalangan Pompes dan kalangan lainnya. Seperti apa sih sebenarnya konsep pendidikan yang ideal menurut Bapak di tengah perkembangan masyarakat yang begitu dinamis di era teknologi yang begitu sangat cepat dan memiliki ketergantungan pada masyarakat Seperti apa sih kira-kira pola yang bisa dikembangkan di lingkungan pondok pesantren khususnya? Kalau kita bicara pendidikan agama sebenarnya kan agama itu punya fungsi sosial di masyarakat sebagai pengontrol. Ketika agama itu diajarkan itu sebagai sebuah pedoman gitu di masyarakat kita. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah sistem yang kita bangun di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Misalkan pesantren kan terkesan eksklusif, kemudian mereka tidak punya public assessment. Mungkin ada Kemenak sebenarnya yang punya tugas di sini. Saya setuju dengan Mas Ani untuk mengakses mereka, mengevaluasi berjalannya sebuah pesantren. Karena kalau kita lihat dari kultur yang ada, memang pesantren itu sangat tertutup, Mas Iqmal. Dari apa yang diajarkan di pesantren ini sangat terbatas. Sekarang ini kan kalau kita lihat konservatisme agama itu begitu kuat. Ketika sekolah itu semakin religius, ketika anak-anak itu sangat dikuantitatifkan dengan cara menghafal ayat-ayat pendek, lalu dianggap sekolah itu sekolah agama itu seolah-olah itu sekolah yang dianggap baik gitu kan. Tetapi menurut saya tantangan kita di era modern ini justru bukan ke sana. Saya melihat fenomena konservatisme ini menarik orang semakin mundur begitu. Kan kita ingin mencontoh kehidupan Rasul begitu kan. Tapi bagaimana kita ingin mencontoh semua kan tidak mungkin, ya enggak? Nah, apa yang baik yang bisa kita adaptasikan untuk konteks sekarang itu mungkin yang perlulah yang menjadi catatan saya begitu. Artinya bahwa pesantren di sini pertama mungkin mereka perlu menambah mata kuliah atau mata pelajaran
yang sifatnya umum ya. Mungkin ada pesantren-pesantren yang menurut saya dia sangat eksklusif. Misalkan dia hanya hafal Al-Quran misalkan. Bayangkan anak-anak kita hanya disuruh menghafal Al-Quran tanpa ada pengetahuan yang lain. Nah di sini ada ketertutupan Mas Iqmal. Lalu apa yang perlu dilakukan selain intervensi pemerintah tadi? Mungkin pesantren itu butuh kolaborasi dengan organisasi-organisasi luar supaya mereka lebih terbuka. Dan satu yang hilang yang saya lihat dalam budaya pesantren itu adalah budaya kritis. Jadi budaya kritis itu memang kita tidak punya. Ketika kita bicara pendidikan agama yang ada adalah submission. Bagaimana orang bicara tentang ikhlas, kepasrahan. Bukan pasrah kepada Tuhan, tapi kalau pasrah sama kiai ini yang bahaya kan. Artinya santri dipaksa untuk pasrah secara seksual begitu kan. Nah ini menurut saya pola-pola pendidikan agama yang sudah agak ketinggalan. Tidak ada budaya kritis di sana. Ini yang menurut saya hilang dalam masyarakat kita. Nah yang terakhir Mas Iqmal, saya kira nilai lokal sasak. Budaya kita ini kan budaya yang sangat mulia. Banyak nilai-nilai lokal sasak yang sebenarnya itu bisa menjadi pedoman kita juga. Dikuatkan oleh agama sehingga sebenarnya budaya keislaman di Lombok ini justru sangat sangat matching kalau menurut saya, sangat saling terintegrasi. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa nilai-nilai lokal kita tidak banyak diterapkan di dalam pembelajaran pesantren tersebut. Baik, itu saja ya. Ya. Ya demikian ya teman-teman semua. Terima kasih atas pandangannya. Dan semoga ini menjadi rekomendasi juga bagi multi stakeholder ya dalam menyikapi kasus-kasus ini dan potensi-potensi kasus serupa. Tentunya banyak pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia kita tercinta ini. Pendidikan suatu bangsa menjadi sebuah pilar penting dalam mencetak generasi-generasi unggul di masa depan. Maka jika citra pendidikan saja sudah buruk, bagaimana generasi unggul itu bisa diwujudkan? Demikian podcast kita siang ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.